والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفعاته ومداده وكراماته في الدارين آمين. Fasal sampai ke wala tanfasikul ijaratu bi mautil aqidain. Ada ketemu sensitif sekali masalah ini. Wala tanfasikul ijaratu bimautil aqidain, tidak terfasakh ijarah dengan sebab mati kedua orang yang akan, muajir sama mustajir, au ahadihima atau meninggal salah satu keduanya, bal tabaqo akan tetapi kekal ia ijarah ilang qida'il muddati hingga habis masa sewa. Wa yukhlafu al-mustajiru fi istifa'il manfa', dan akan digantikan akan orang menyewa untuk menghabiskan atau mempergunakan manfaat. Wala tanfasikhu bi mauti mutawalil waqfi alladhi ajjarahu, dan tidak terfasakh ia ijarah dengan sebab meninggal orang yang mengatur wakaf. Mutawalli, tanah wakaf dia yang ngatur. Salah satu yang dia buat cara pengelolaan tanah wakaf itu disewakan. Lalu meninggallah dia, sang pengatur wakaf tersebut, sementara sewa belum habis masa, maka dikatakan tidak terfasakh ia sewa menyewa dengan meninggalnya si pengatur wakaf alladzi ajjarahu, yang menyewakan ia pengatur wakaf akannya barang wakaf, kecuali pada bentuk kejadian zakaraha fi qaulih, yang menyebutkan ia musannaf akannya kasus kejadian pada perkataan beliau berikut. Walau ajjara, jikalau menyewakan, batnul awalu, oleh perut pertama. Perut pertama artinya penerima wakaf urutan pertama. Contoh, saya wakafkan ini kepada si Zaid, kemudian kepada keturunannya, kemudian fakir miskin. Si
Zaid itu namanya Batnul Awal, keturunannya adalah Batnul Tsani. Jadi kalau menyewakan oleh perut pertama, minal mauqufi alaihim, dari orang-orang yang diwakafkan ke atas mereka. Artinya penerima wakaf akan apa disewakan? Wakfa, akan barang wakaf. Itu masdar bermakna isim maf'ul. Wakfa bermakna mauquf, barang wakaf. Muddatan pada satu masa. Wa mata, dan meninggal ia perut pertama. Qabla tamamiha, sebelum sempurnanya masa sewa. Wa kullu batni lahu an-nazru muddat istihqaqi, maka setiap perut, baginya setiap perut itu ada pandangan atau kritikan, berhak memberi masukan di masa berhaknya setiap perut. Tapi selagi perut pertama hidup, perut kedua nggak dapat. Sawakafkan ini kepada anak si Zaid, ada bertiga. Kemudian anak cucunya. Anak si Zaid ini yang bertiga ini perut pertama disewakan oleh salah satu, dua masih hidup, anak cucunya belum tahu. Meninggal seluruh anak Zaid bertiga ini, maka perut berikutnya, kedua, ketiga, keempat itu punya hak untuk memutuskan apakah masa sewa dilanjutkan atau dibatalkan. Ini pengecualiannya. Jadi kalau meninggal si penerima wakaf, kalau meninggal orang yang mengatur wakaf, yang berleluasa terhadap orang wakaf, maka tidak terpasang ijarah, kecuali kalau yang mewakafkan itu adalah perut pertama, sementara penerimanya masih ada generasi kedua, ketiga, maka setiap generasi punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan sewa. Itu makna an-nazru muddata istihqaqi. Atau wali sobi, mewakafkan atau menyewakan oleh wali sobi muddatan pada satu masa, la yablughu fiha, yang tidak akan baligh ya sobi dalam masa tersebut, bisini dengan hitungan usia, fa balagha bihtilal, lalu baligh ya sobi dengan bermimpi, fal asahhu, maka menurut pendapat asah, infisakhuha, terfasahnya sewa menyewa pada wakaf, tidak pada sobi. Seorang wali sobi terhadap harta sobi itu punya wewenang untuk mengelola dengan dasar maslahat. Maka diantaranya adalah menjual dan membeli, termasuk menyewakan. Dia punya sobi usia 12 tahun. Usia dia 12 tahun, usia sobinya. Oke? Ya, sobi 12 tahun. Jadi
Jadi anak usia 12 tahun itu kan mahjur alaih, dia tidak boleh mengelola harta sendiri. Yang menghajarnya adalah bapak atau kakek. Kenapa dia dihajar? Lissoba, karena memiliki sifat kesobian. Saya bilang sobi 12 tahun. Jangan bilang sobi luwawi, ini sobi bahasa fikih. Sobi luwawi itu yang melangkah jalan. Nah, ini sobi bahasa fikih. Nah, disewakanlah tanah sobi ini 2 tahun. 12 tahun tambah 2 tahun 14. Udah balik belum? Belum balik. Artinya si bapak menyewakan harta si sobi itu dalam masa yang dia punya wewenang di masa itu. Karena pada saat masa sewa habis, sobinya masih 14. Nanti di bawah wewenang dia. Tapi kalau disewakan 6 tahun nggak boleh. 12 tahun tambah 6, 18. Berarti tidak lewat 3 tahun. Nggak boleh. Usia sobi balik kan 15. Usia 12 disewakan tambah 2, 14. Aman. Ternyata usia 13 sobinya balik dia mimpi. Berarti habislah wewenang si bapak ke sobi dengan gara-gara mimpi. Sementara masa sewa tinggal 1 tahun lagi. Apakah berpindahnya status wewenang barang yang disewakan dari bapak ke anak gara-gara sudah balik, sementara bapak ikut aturan menyewakan sebelum balik di usia, batal sewanya atau tidak? Pendapat asal katakan tidak batal. Tapi kalau meninggal pengurus wakaf pertama dan berpindah hak pengurusan kepada level kedua, maka ijarahnya pengurus wakaf batal. Tapi kalau pengurus sobi tidak batal. Apa bedanya? Li'anna al-waqfa intaqala istihqaquhu bi mu'addil mu'ajjiri li ghairihi. Karena sesungguhnya wakaf itu berpindah keberhakannya barang wakaf dengan sebab meninggal muajir, orang menyewakan, yaitu penerima wakaf pertama, ke mana berpindah kepada orang lainnya. Sementara sobi banal waliyu tasarrufahu, membina, melanjutkan oleh wali atau membuat oleh wali akan tasarrufnya wali berdasarkan kemaslahatan untuk sobi. Walaupun wali yang menyewakan tanah tersebut, upah sewa tetap menjadi harta sobi. Kemudian ketika dia balik fayalzam, maka lazim dia, lazim untuk dilanjutkan sampai masa sewa, karena dia si wali bukan menyewakan tanah sobi untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kemaslahatan. Sementara barang wakaf tadi disewakan oleh penerima wakaf pertama, keuntungan untuk dirinya. Ketika dia meninggal, status hak barang wakaf berpindah kepada generasi setelahnya. Wasani fil waqfi la tanfasihu. Pendapat kedua, dalam masalah wakaf itu tidak terfasah ia ijarah, sama dengan milkis safaqah, milik akad. Wastab'ada, menganggap wa fis sabi tanfasihu. Pendapat yang kedua tentang masalah sobi itu terfasah ia ijarah ditabayyuni adamil wilayah, karena sudah terbukti tidak punya wilayahnya lagi
tidak punya haknya, tidak berhaknya si wali fima ba'dal bulugh, pada sesuatu setelah balik. Titik. Walau kanatil muddah yablughu fihi bis-sinni, jikalau adalah masa sewa itu akan balik ya sobi dalam masa sewa tersebut dengan usia, seperti contoh tadi, si wali sobi menyewakan tanahnya selama 4 tahun, sementara sobinya sudah berusia 12. Berarti bisa dipastikan masa sewa habis, si sobi sudah balik, maka hukumnya batalatil ijaratu fima ba'dal bulughi bihi. Batalah ijarah pada sesuatu setelah balik dengannya usia. Setelah balik dengannya usia, berarti masa sewa hanya 3 tahun saja. 12, 13, 14, 15. Nah, wa fima qablahu qaula tafriqis safaqah, pada sesuatu sebelum balik. Usia sobi 12 tahun, disewakan tanah 4 tahun, di 16. Berarti ada 3 tahun masih dalam usia sebelum balik, 1 tahun setelah balik. Nah, yang sebelum balik itu bagaimana hukumnya? Itu 2 kaul tafriq safaqah. Kenapa yang sahih dalam tafriq safaqah? Sah pada yang sah, batal pada yang batal. Berarti sewa menyewanya sah hanya 3 tahun saja. Nah, usia 15 ke 16 sudah batal. Berarti sah 3 tahun, batal setahun. Dan menganggap jauh dari kebenaran oleh Imam Saidalani. Nah, beliau dikatakan Saidalani karena pakar meracik obat. Dan Imam Haramain dan sekelompok ulama lainnya akan takbir jumhur dalam bab wakaf dengan terfasah atau tidaknya terfasah. Jadi dianggap jauh dari kebenaran oleh mereka. Dalam masalah wakaf terpasah ijarahnya, enggak terpasah ijarahnya. Ini bahasa terpasah enggak terpasah itu dianggap jauh dari kebenaran. Kenapa? Li'annahu yusmiru bisabil iqad. Karena sesungguhnya bahasa tersebut memberitahukan dengan diawali oleh terangkat. Kalau Anda katakan terpasah enggak terpasah, berarti sebelum terpasah terangkat. Sama bahasa begini. Apa hukumnya jual beli haji? Jawabannya benar, tidak sah. Kalau bilang batal, mana? Itu bahasa nggak tepat untuk batal. Kalau batal berarti sebelumnya sah. Dan Anda mengakui adanya akad anjing itu sah. Nah, jika di sini meninggal orang yang mengurus wakaf, maka terpasahlah ijarah. Ada pendapat katakan tidak terpasah. Bahasa itu memberitahukan bisa begil iqad, berarti telah diawali oleh terangkat sebelumnya. Wa ja'alul khilafah, dan mereka menjadikan khilaf pada anna, sesungguhnya kita hal natabayyanul butlan,
Apakah kita membuktikan batal? Li'anna tabayyanna, karena sesungguhnya kita sudah buktikan sesungguhnya orang yang mengurus wakaf itu telah melakukan tasarruf pada bukan miliknya. Mereka menjadikan khilaf dalam masalah apakah kita harus menyatakan itu batal. Karena kita sudah pastikan si mutawallil wakaf itu telah tasarruf pada bukan miliknya. Orang tasarruf pada bukan miliknya itu sudah mutlak tidak terakad. Nah, kalau sesuatu sudah tidak terakad, dia mati setelahnya atau enggak mati, enggak ada pembahasan terpaksa enggak terpaksa. Karena memang sebelumnya sudah terbukti itu tasarruf bukan pada milik. Nah, apalagi sampai ada khilafiyah yang mengatakan enggak terpasang, itu kan lebih aneh lagi kata. Titik. Wal asahu annaha tanfasihu bi idamid daril muajjarah. Pendapat asal sesungguhnya ijarah itu terpasang ia dengan robohnya rumah yang disewakan. Lizawalil ismi bi fawatis sunnah, karena sudah hilangnya nama rumah dengan tidak bisa lagi ditempati. Fawat, hilang status atau kelayakan untuk ditempati. La ingkito imai ardin ustujirat li ziraati, tidak terfasah ia ijarah dengan sebab terhentinya air tanah, terputusnya air tanah yang disewakan akan ia tanah untuk bercocok tanam atau untuk palawija, libaqoil ismi, karena masih kekal nama itu sawah pantas untuk ditanami dan mungkin menanami dengan menuangkan air ke dalamnya. Kita sewa tanah 3 tahun. Kita sewa sawah 3 tahun. Tahun pertama berjalan lancar, tahun kedua irigasi hancur gara-gara gelodo. Kemudian selama 2 tahun itu tidak ada perbaikan irigasi. Akhirnya sawah nggak bisa ditanami, maka akad sawah tidak terpasang. Tidak bisa disamakan sawah yang terhenti pengairannya dengan rumah yang roboh. Ada sudah persamaannya, sama-sama tidak lagi bisa ditempati dan dipergunakan. Nah, tapi perbedaannya sangat ketara. Kalau di rumah yang sudah roboh itu tidak ada lagi nama sunnah, tapi sawah yang tidak ada air tetap namanya mazrah. Nama mazrah tetap ada di situ. Bahkan nggak ada air berubah jadi kebunnya, tetap namanya sawah kering namanya. Dan masih bisa ditanami dengan cara airnya diangkut. Bal yasbutul khiyaru, akan tetapi tetap khiyar. Illam yasukil muhajir, apabila tidak mengalirkan oleh orang menyewakan akan air ke sawah tersebut dari tempat lain. Jadi penyewa akan datang kepada orang menyewakan sawah, sekarang irigasi ke sawah kamu nggak ada lagi. Nah, ada nggak solusi kamu alirkan air ke sawah kamu itu? Bisakah kamu memperbaiki irigasinya? Kalau nggak bisa, kami pasang sewa. Itu boleh dilakukan oleh si penyewa. Tapi terpaksa otomatis tidak. Tapi khiyar untuk memasang boleh.
wal infisakhu fil ula wa subutil khiyari fis tsaniyah wal mansusu alaihi fihima. Terpasahnya akad sewa secara otomatis pada yang pertama. Robohnya rumah. Wasubutul khiyari fis tsaniyah, itu sawah yang enggak ada lagi pengairan, dianya itu pendapat yang dinas, atasnya pendapat pada keduanya dua masalah. Itu nas Imam Syafi'i. Wa minhum, di antara mereka murid Imam Syafi'i, man naqala, ada ulama yang mengutip. Man naqala, ada ulama yang mengutip wa kharaja, dan mentakhrij, wa ja'ala, dan menjadikan pada dua masalah dua kaul. Nah, pada dua masalah dua kaul. Sementara nas kaul tunggal. Ada di antara murid bilang, oh enggak, imam di sana bukan nas, dua kaul imam, dua pendapat imam dalam masalah itu. Wajjahal infisakha fis tsaniyah fawataz zar'i, memberikan penjelasan atau alasan ia sebagai mereka yang mengutip, yang mentakhrij, yang menjadikan dua kaul terfasakh pada yang kedua karena hilangnya kesempatan menanam, fawataz zar'i, hilangnya potensi untuk ditanam. Wa wajjaha adam al-infisal fil awwali fil ula, harusnya ulang. Nah, pula memastikannya aja, karena dia kan surah tsaniyah. Memberi alasan ia sebagian mereka murid tidak terpaksa fil ula masalah rumah roboh imkanal inqita fiha, inqita atau intifak, inqita, betul. Inqita sulit untuk dipahami orang inqita. Kita topik di sini. Memberi alasan akan tidak terpaksa fil ula pada kasus robohnya rumah karena mungkin inqita memanfaatkan, tetap dimanfaatkan, karena memungkinkan memanfaatkan padanya rumah roboh dari cara lain, apakah dengan dipasang tenda atau didatarkan reruntuhannya
atau kalau dia miring dikasih penyangga, nah, atau yang rusak-rusak ditambah. Titik. Wasbud dabbati, dirampasnya hewan tunggangan yang disewa. Wa ibakul abdi, kaburnya budak yang disewa. Yusbitul khiyara, itu menetapkan ia perampasan dan kabur akan khiyar pada sewa ain. Kita sewa motor 3 hari, pada hari kedua dirampas oleh orang lain, diambil secara paksa, dia katakan itu motor saya bukan motor fulan. Maka kita datang kepada si pemilik motor, motor yang saya sewa dari kamu diambil paksa oleh orang tuamu, diambil paksa dari saya oleh pamanmu, keluargamu atau orang lain, maka sewa batal. Nah begitu juga kita sewa budak 7 hari, 2 hari kerja budaknya kabur, maka bayar 2 hari saja, 5 hari terakhir nggak perlu bayar, itu terfasakh kalau ijarahnya ain. Fa in badara mu'ajjiru, maka jika bertindak cepat oleh orang menyewakan, wa antaza'a minal ghasib, lalu dia mengambil barang tersebut dari perampok, qabla mudhi muddatin limisli ujrah, sebelum berlalu masa yang bagi misalnya itu upah, sebelum berlalu masa yang bagi misalnya ada upah. Ini saya google lah, khiyar mustajir, khiyar orang menyewa. Nah, berapa masa? Contoh tadi sewa motor 3 hari, hari kedua dirampok oleh orang, pas dirampok langsung lapor ke pemilik motor. Pemilik motor gerak cepat, langsung ambil motor yang perampok, serahkan kepada si penyewa. Cuman perlu waktu setengah jam lagi untuk eksekusi. Apakah waktu setengah jam itu sudah ada nilai sewa? Belum. Berarti hak khiyar bagi penyewa hilang. Tapi kalau sekiranya si pemilik berhasil mengembalikan motor ke tangan penyewa dalam setengah hari itu sudah ada standar sewa, maka si penyewa punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan, karena dia dirugikan. Wa fi ijratul zimma la khiyar. Nah, pada ijarah zimma tidak ada khiyar. Saya sewa kepada kamu sebuah motor, mereknya ini, tipenya ini, selama 3 hari dan bayaran sekian. Motor dirampok pada hari kedua, ganti motor yang lain dengan kriteria yang sama. Budaknya kabur, cari budak yang lain dengan kriteria yang sama. Wa alal mu'ajjiri al-ibdalu, wajib terhadap orang menyewakan menggantikan barang. Jadi walau akra jamalan wa haraba wa tarakaha indal muqtari, raja al-qadi li yumawwinaha min malil jama'. Fa illam yajid lahu malan iftarada alaihi al-qadi.
Jikalau menyewa ia seseorang akan onta, waharoba, dan lari ia orang yang menyewa, watarokaha indal muqtari, dan dia meninggalkan akannya onta di dekat orang yang menyewakan. Niscaya melapor ia orang menyewakan akan qadhi supaya membiayai ia qadhi akannya onta min malil apa? Jimari. Mimalil jimali, dari harta unta. Harta unta di harta yang lengket di onta, maka dibuat contohnya onta. Biasanya orang nyewa onta itu orang-orang yang membawa barang banyak, karena bisa ditempatkan barang di bagian belakangnya. Harta onta artinya harta yang ada pada onta itu. Fa'ilam yajid lahu malan, jika tidak menemukan ia qadhi baginya orang yang menyewa akan harta, niscaya berhutang di atasnya orang yang menyewa oleh qadhi. Fa'in wasaqa bil muqtari, maka jika menemukan ia qadhi dengan orang yang menyewa, dafa'ahu ilaih, niscaya menyerahkan ia qadhi akannya. Dafa'ahu, dafa'aha, menyerahkan ia qadhi akannya harta. Nah, kembali kepada harta, menyerahkan ia qadhi akannya harta kepadanya orang menyewa, liyunfiqahu 'alaiha, supaya memberikan nafkah ia orang menyewa akannya harta atasnya onta. Wa illa, jika tidak si qadhi menemukan orang menyewa onta tersebut, ja'alahu inda thiqati, menjadikan ia qadhi akannya harta yang ada pada onta tersebut
bersama orang yang bisa dipercaya untuk itu. Walahu ayyabi'a minha, dan boleh bagi qadi bahwa dia menjual sebahagian dari unta kadar nafkah atasnya unta. Berkata ya Imam Nawawi dan kita Raudhah, ka asliha, seperti asalnya Raudhah, idzan lam yajid malan akhar, apabila tidak menemukan ia qadi akan harta yang lain. Wala yukharraju 'alal khilafi, dan tidak ditakhrij masalah tersebut atas perbedaan pendapat dalam menjual barang yang disewakan, karena sesungguhnya waktu darurat intaha. Allah. Akro yukri iktaro yukri, yang menyewa yang mana? Mukti yang menyewa. Muktari Okey. Jadi tasawur hukum ini menunjukkan bagaimana lazimnya sebuah akad sewa menyewa tidak bisa dibatalkan, tetap dilanjutkan. Ini tasawurnya. Contoh, seseorang menyewa onta. Setelah dia sewa onta, tidak ada masalah bayar nggak bayar ya. Mau bayarnya di awal, mau bayarnya nanti. Kalau dia sudah menyewa dengan akad yang lazim sehingga terjadilah sewa menyewa, lalu dia pergi kabur kemana? Onta yang dia sewa ditinggalkan bersama si pemilik, orang menyewakan. Nah, kalau hukum kita bagaimana menanggapinya? Enggak mau berarti dia. Enggak jadi berarti dia menyewa. Nah, oke lah, saya sewakan saja sama yang lain. Nanti kalau dia datang, saya kembalikan uangnya. Itu rumus masyarakat kita menghadapi kejadian ini. Dia menyewa motor, tapi nggak dibawa motornya. Uang udah dibayar, motor nggak dibawa, sampai habis masa sewa. Maka si pemilik motor tidak boleh menyewakan motor yang sudah disewakan, walaupun penyewanya meninggalkan di tempat dia. Kalau motor nggak ada masalah. Ini masalah yang disewa adalah hewan hidup. Nah, saking sewa menyewa itu akan lazim tidak boleh dibatalkan, maka orang yang menyewakan onta tersebut datang ke qadi melapor, Pak Qadi, si fulan telah sewa onta saya, setelah disewa ditinggalkan di tempat saya. Nah, mohon qadi menyelesaikannya. Maka si qadi ada 3 pilihan. Satu, dia memeriksa onta itu ada enggak pada onta itu harta-harta milik si penyewa, dan dia akan kasih makan onta itu dari harta si penyewa, karena tanggung jawab dia. Kalau tidak ada, dia qadi akan berhutang kepada orang lain. Setelah dapat hutang, maka dia akan memberikan nafkah ke onta tersebut. Dia bisa menilai berapa makan onta,
berapa masa sewa, kemudian ditotal, itulah nilai hutang. Setelah qadi mencarikan uang hutangan, apa yang dilakukan qadi? Kalau dia ketemu sama yang menyewa, dia akan kasih, ini uang saya hutang untuk kamu untuk ngasih makan hutang. Kalau nggak ketemu, maka dicari orang terpercaya. Jangan kau pulang melawan 3 hari. Dia akan cari orang terpercaya yang bisa memberikan makan onta tersebut, sama dialah dikasih uang yang dihutang tadi. Yang ketiga, nggak ada tempat bagi qadi untuk mencari orang yang menghutangkan uang untuk makan onta itu. Maka solusi yang ketiga, qadi boleh menjual sebahagian dari onta. Nah, onta itu berapa nilainya? 20 juta. Makannya berapa? 500.000 kali. Berarti 500.000 dari 20 juta maknanya seper 40. Nah, maka dia cari pembeli, saya jual kepadamu 1/40 dari onta ini dengan harga 500.000 rupiah. Ini saat cara yang ketiga. Nah, pernyataan ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan kitab Roda dan As-Saroda. Syaratnya apabila qadi tidak dapat cara lain. Itu solusi terakhir. Tapi kalau qadi dapat harta sendiri atau harta orang, maka harus berhutang. Nah, masalah ini tidak boleh dibawa kepada khilafiyah. Boleh nggak menjual barang yang disewakan? Nggak usah dibawa ke situ. Kenapa? Karena ini menjual karena darurat. Kalau tidak dijual, ontanya mati. Nah, mendingan dijual 1/8 untuk hidup, sisanya tetap si qadi akan menempuh jalan menjual. Berarti lebih penting menjaga lazim ijarah daripada menjaga khilafiyah tidak boleh menjual. Lebih kuat lazim ijarah. Nah, kalau qadi nggak mau pusing kasih aja. Berarti dia nggak jadi nyewa. Kamu ambil onta kamu urus lagi. Bilang aja begitu sama pemilik. Tapi karena namanya ijarah itu hukumnya lazim, harus qadi menempuh sampai ke tahap itu. Khair. Walau azina lil muqtari fil infaqi min malihi, jikalau memberi izin ia qadi kepada orang yang menyewakan untuk memberi makan dari hartanya orang menyewakan, supaya mengambil kembali ia orang menyewakan, jaza fil azhar, ini saya boleh menurut azhar. Begini aja Pak, Bapak ambil aja unta Bapak itu, Bapak kasih makan, nanti hitung pengeluaran unta per hari, ketika penyewa datang nanti kita tagih. Maka qadi boleh buat demikian. Menurut pendapat yang kedua nggak boleh si penyewa, orang menyewakan memberi makan lalu minta ganti rugi kepada orang menyewa, nggak boleh. Wa yaj'alu mutabari'an, menjadikan ia pendapat kedua akan orang yang berbuat sunat. Artinya pemilik ngasih makan ontanya sendiri, kenapa lagi sama orang menyewa? Ya sudah, itu sukarelanya kamu. Berdasarkan pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, qauluhu fil qadri ma
anfaqa. Perkataannya orang yang menyewakan tentang kadar sesuatu yang ia infakkan. Nah, ini ikut pendapat yang pertama. Ia mengatakan pemilik atau orang menyewakan boleh dikasih izin oleh qadi untuk menafkahi dari hartanya, kemudian nagih ke si penyewa. Katakan itu dia lakukan. Pulanglah orang menyewanya setelah 5 hari, dibawa ke qadi. Apa kata qadi? Kamu harus bayar makan onta sewaanmu yang kemarin saya ambil kesimpulan, onta saya kembalikan pada pemilik dan dia yang ngasih makan dari hartanya, karena harta kamu tidak ada pada onta tersebut. Tanyalah penyewa, berapa uang yang habis selama 5 hari ngasih makan onta itu? Kata si pemilik onta, 500.000, 100.000 saja. Kata orang menyewa, oh kok mahal sekali? Terjadi perdebatan. Al-qawlu qawluhu. Nah, perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya orang yang menyewakan dalam menetapkan kadar berapa yang telah ia infakkan, yang telah dia keluarkan uang untuk makan onta tersebut. Berkata ya Imam Nawawi dan kita Raudah dari ashab Imam Syafi'i, idza da'a nafaqata misli fil ada. Betul, yang dibenarkan perkataan orang menyewakan apabila menuduhkan ia misilnya kadar pada kebiasaan. Kalau ucapannya itu standar 5 hari 500.000, 100.000 sehari itu makan onta. Tanya sama masyarakat, memang begitu? Memang begitu biaya makan onta sehari 100.000? Berarti baru dibenarkan. Tapi kalau orang mengatakan, oh itu kemahalan, mana ada onta 100.000 sehari mah makan nasi bungkus ya. Nah, kan rumput. Makanya kan rumput 2 karung 50.000 itu paling mahal. Nah, kalau bertentangan ucapan dengan adat, maka dibenarkan adalah si penyewa. Wa yadkhulu fil nafaqati 'alaiha nafaqatu man yata'ahaduha. Masuk dalam menilai nafkah, dalam menghitung kewajiban nafkah terhadap onta, nafkah orang yang mengurus ia akannya onta. Kamu mana sih? Saya keluarkan 100.000 setiap hari untuk onta, itu bukan makan onta saja, tapi makan makanan onta 50.000 sama gaji pengurusnya yang ngurus onta itu 50.000 sehari. Itu masuk 100.000. Bukan nafkah onta saja, nafkah orang yang mengurusnya. Berarti standar, maka benarlah si yang menyewa. Wa tusaddaqul ibaratu bi ijratiz zimma wa ijratil ain. Tasdukul ibarat, terbenarlah ungkapan pembahasan di atas dengan ijarah zimma sama ijarah ain. Ijarah zimma, ijarah ain, kasus ini sama saja cara penanganannya. Tutimatu, penyempurna permasalahan hukum. Lau harabal mu'ajjiru biha, kebalikan di atas. Jikalau lari oleh orang yang menyewakan dengannya onta, sudah disewakan ontanya ke orang, dia bawa kabur onta itu. Kasus sebaliknya, fa in kanatil ijaratu fi dhimmati, niscaya
Maka jika adalah ijarah itu dalam zimmah, niscaya akan menyewa oleh hakim atasnya orang menyewakan, min malihi dari hartanya orang menyewakan. Abu saya mau tahu 3 hari berapa? 3 hari berapa? 50. Nah? 250. 250 deal. Nah, oh salah kan? Akad zimah. Abu, saya sewa sama antum sebuah motor rodanya 2. Bukan, maaf, roda 3. Nah, mereknya Mas Biwa. Warna kecepatan 150 gram ya, 150 kilo per jam. Nah, 3 hari 500.000. Motor mahal ini 150 kilo per jam. Kalau mobil Innova, mobil besar polisi. Saya sama-sama Abu akan sambil pas kita datang ke rumah Abu, motornya nggak ada, orangnya nggak ada. Tanya sama tetangganya, dia udah kabur. Uang saya udah terima, motor mau sebagai nggak ada, dia kabur dengan motornya. Bagaimana cara penyelesaian kasus? Akad sewa lazim masih lanjutin nih. Gak boleh dianggap batal. Oh batal lah sewanya, nanti kalau dia datang setagi uang saya. Gak sesimpel itu penyelesaian kasusnya. Bisa lapor ke hakim. Hakim, ada itu penyewa curang, orang menyewakan curang. Dia sewakan motor ke saya, dia bawa motornya, uang sudah diterima. Ternyata motornya diam juga karena gak ada uang beli bensin. Oke, hakim akan buat apa? Iktarol hakimu alaihi mimali. Hakim akan menyewakan buat si penyewa motor dengan kriteria yang sama dari siapa saja dia sewa, tapi bayarannya dari harta si muajir, orang menyewakan. Fa illam yajid lahu, maka jika tidak menemukan ia si hakim baginya orang menyewakan akan harta, dan dicek barang-barang yang tinggalkan, nggak ada satupun yang bisa dijual untuk nyewa motor yang sama, iktarodo alaih, berhutang ia si hakim atas nama si pemilik motor yang kabur. Setelah dapat hutangan, waktaro menyewa ia hakim dengan motor kriteria yang sama. Fa in ta'azzara al-iktira alaih, maka jika uzur menyewa atas nama orang menyewakan, hakim dapat uang daripada harta peninggalannya, hakim bisa berhutang atas nama orang menyewakan tersebut, namun nggak dapat motor yang kriteria yang sama. Dia cuma satu-satunya pemiliknya di situ, roda 3 yang kencang lari 150 km per jam. Akhirnya nggak dapat. Falil mustajiri al-fashu, maka boleh bagi orang yang menyewa memfasakh akad. Nah, wa in kanat ijarata aini, jika ada ia sewa menyewa itu ijarah ain, kalau akadnya kemarin yang usaha sewa motor ini, falahul fashu, maka baginya orang menyewa langsung fasakh. Nggak perlu merepotkan kodi cari yang lain, karena tidak perlu dicari, karena yang disewa adalah barangnya ditentukan ain. Sama halnya idza nadatid dabbatu, nadat
lambat. Sama hanya apabila lambat oleh dabbah. Sesuai motor ini ya. Nah, sudah digas. Pelan kali jalannya, lebih lambat pada becak. Pada becak, pada pedati. Nah, itu batalah sewa. Gak berputar rodanya. Titik. Wa mata qabadal muqtari ad-dabatha, ketika telah menerima oleh orang yang menyewa akan dabbah atau rumah, wa amsakaha, dan menahan ia orang menyewa akannya dabbah atau dabbah, akannya rumah atau dabbah, sehingga berlalulah masa sewa, niscaya tetaplah upah terhadapnya orang menyewa. Sewa rumah, kamu pindah rumah, sanggup dia bolak-balik lagi. Kerucut nanti. Subuh hujan. Sewa rumah 2 bulan. Nah, selesai sewa rumah 2 bulan, hari kemarau nggak ada hujan. Yang bolak-balik lagi ke baru. Rumah nggak dipakai, kunci sudah diterima, rumah nggak pernah ditempati sama sekali sampai masa sewa habis. Wajib bayar sewa rumah. Sewa motor 3 hari, motor diambil ke tempat penyewaan, dibawa ke rumah. Sampai di rumah lupa dia nyewa motor, sehingga 3 hari nggak keluar kemana-mana. Atau banjir bandang, sehingga motor yang disewa itu harus digantung di rumah supaya nggak kena air. Selesai 3 hari sewa, banjir turun, motor diturunkan. Ntar aja sama pemilik bayar pas sewa. Nggak ada alasan, maaf ya, saya kurangin dikit ya, saya nggak bayar ya, nggak jadi saya pakai. Swear nggak jadi pakai. Mau 7 kali swearnya tetap bayar. Kenapa? Anda sudah tobat dan sudah ada di bawah wewenang Anda. Alasan faktor alam atau faktor apa saja, lupa atau faktor apa saja, saya nggak mau tahu. Nah, yang jelas motor saya sudah dibawa, saya harus terima upah. Jadi nggak ada alasan nggak dipakai, nggak ada alasan tukang nggak datang. Sewa mulai itu mahal itu, aduh semen. Sudah ada sewa seminggu tukang nggak datang, tetap bayar semua upah sewa. Nah, wa illam yantafi li talafil manfaati tahta yadih, walaupun tidak memanfaatkan ia orang menyewa. Kalau nggak dimanfaatkan, kenapa wajib sewa bayar? Karena hilang manfaat di bawah kekuasaannya. Manfaat itu terlewat di bawah pengawasannya. Wa kaza, begitu juga la yutara dapatan lirukubin ila maudhi'in muayyanin. Begitu juga jikalau menyewa ia seseorang akan hewan tunggangan untuk dikendarai ke tempat yang ditentukan, dan mengkhobat ia seseorang akannya hewan tunggangan, dan berlalulah masa memungkinkan berjalan ke tempat tersebut, walam yasir, dan dia tidak berjalan, fa innal ujrata tastaqiru alaih, maka sesungguhnya sewa, upah sewa itu tetap ia upah terhadapnya orang menyewa. Kembali ke belakang. Nah, sewa bisa ditentukan dengan masa, bisa ditentukan dengan kerja. Nah sekarang ditentukan dengan kerja. Saya sewa kendaraan kamu ini
mengantarkan saya dari Indarung ke Pasar Raya dari jam 10 pagi. Nah, dari jam 10 pagi sampai ke tujuan kita sewa sebuah mobil angkot. Nah, ngantarin dari jam berapa? Jam 10. Tujuannya mana? Mata air, Gaul. Angkotnya datang jam 10 standby. Penumpangnya belum siap, masih sarapan pagi, masih mandi. Agak saya jam 10 nih. Perjalanan ke Gaul berapa jam? 1 jam. Jam 11 baru naik penumpang. Maka angkot ini boleh pergi, nggak perlu bawa penumpang lagi pas sewa. Dan sampai tahu lah untuk angkot. Jadi kalau seseorang penyewa menyewa sebuah dabah untuk mengantar dia ke tempat tertentu dan dia sudah kobat ya, ini sudah akad. Nah, ternyata orang itu nggak jadi pergi. Maka pergi nggak pergi dia wajib bayar. Yang penting masa perpindahannya itu sudah habis. Dalam hal ini kita menzalimi orang. Nah, janji jam 10 berangkat jam 11, perjalanan 1 jam harusnya dia dapat upah 2 kali. Nah, karena masa perjalanan cuma 1 jam. Tapi kalau kita janji jam 10 dia datang jam 9, itu salah dia. Jadi dia mau santai. Oke. Maka orang katakan Islam itu ada di Jepang, umat Islam ada di Indonesia. Non-Islam itu ada di Indonesia. Non-Islamnya, tapi umatnya Islam, Islamnya non. Janji jam 9, jam 10 itu baru datang. Kenapa? Karena seluruhnya bersepakat begitu. Biasanya 10 tuh, kalau bilang jam 9, biasanya 10 tuh. Akhirnya apa tadi? Kacau. Kayak. Nah, tapi komitmen fikih, hukum fikih begitu. Jikalau dia menyewa dabbah untuk dikendarai ke tempat ditentukan dan dia telah qobat dabbahnya, berlalu masa mungkin berjalan ke tempat itu dan dia pun tidak berjalan juga, upah tetap wajib terhadapnya. Wa sawan fihi ijaratul ain, sama saja dalam masalah ini ijarah ain. Begitu juga ijarah zimmah. Apabila menyerahkan oleh muajir akan dabbah yang sudah disebutkan kriterianya dalam ijarah zimmah kepada si penyewa. Besok Pak ya, jam 9 datang mobilnya, jam 9 mobil sudah standby datang, sudah disewakan, sudah dikatakan sama penyewa, kami sudah di tempat. Maka mesin taksi online itu harus betul-betul siap, baru pas dia datang langsung naik. Hanya sampai dia menunggu. Kalau menunggu, bayar upah tunggu. Kalau mampir, bayar upah mampir. Muamalah Islam. Lebihkan 10.000, lebihkan 5.000, sesuai di masa penungguan. Pak, mampir nanti yang di ATM, kata supir online. Ya, menunggu berapa lama dia? 5 sampai 10 menit. Upahnya 70, kasih 75.
kasih 80. Pak, ini 10 garam menunggu tadi. Ini 5.000 karena Bapak telah. Nah, tapi kalau diajak dia mampir makan siang, maka makan siang itulah bayarannya. Nanti mampir Pak ya di ante kita makan siang. Apa Bapak makan apa? Minumannya apa? Nah, itulah bayaran menunggu, jangan tambah lagi. Kalau dia mau, nggak boleh. Kalau dia setuju, bayarnya makan siang literal. Tapi yang sampai dia suruh nunggu di apa? Tunggu sini Pak ya, mau makan dulu. Wah itu apa nama itu? Bahasa-bahasa yang kalian buat. Khair. Baik ijarah zimmah atau ijarah ain, hukumnya sama. Wa tastaqiru fil ijaratil fasida ujratul mithli. Tetap pada ijarah yang fasida, yang tidak memenuhi rukun dan syarat, oleh upah mithil. Bima yastaqiru bil musamma fis sahihah, dengan sebab sesuatu yang tetap dengannya sesuatu oleh musamma, nilai atau upah yang disepakati pada ijarah yang sah, baik dia telah mengambil manfaat atau tidak. Bersamaan adalah upah misil, itu nilainya lebih kecil daripada upah yang disepakati atau lebih besar. Kita sewa angkot dari Bandar Buat ke Indarung. Kesepakatan upah sewa 50.000. Tapi akad sewa kita fasid. Kalau fasid akad sewa, maka kembali kepada ujrah misil. Ujrah misil dari Bandar Buat ke Indarung 70.000. Kita bayar 70.000. Ujrah misil ke Indarung hanya 30.000, kita bayar 30.000. Apabila ijarah rusak, pindahlah musamma kepada ujrah misil. Ujrah misil lebih tinggi dari musamma atau rendah, kita wajib bayar. Nah, walau akro aina muddatan, jikalau menyewakan seseorang akan sebuah benda dalam satu masa, walam yuslimha, dan dia tidak menyerahkan akannya benda tersebut hatta madatil muddah, sampai habis masanya. Infasakhat al-ijarah, terfasah al-ijarah, karena sudah lewat manfaat, habis manfaat sebelum dikobar. Jadi keterlambatan itu dari pemilik. Nanti saya sewa mobil kamu 3 hari, besok pagi jam 8 saya sudah datang ambil mobil. Datanglah kita jam 8, diketuk pintu, pintunya nggak ada, mobil ada di garasi tapi orang nggak ada. Nah, jam 8 dilihat nggak ada, duduk di kedai tunggu jam 9, nggak keluar juga orangnya. Nggak makan jam makan siang jam 12, nggak ada juga orangnya. Sholat zuhur sampai asar juga nggak ada orangnya. 3 hari kita tungguin nggak ada orangnya. Ya sudah, berarti akad sewa terfasakh. Kenapa? Karena manfaatnya habis, masa manfaatnya selesai, tapi barang belum dikobar. Walau lam yakdir muddatan, walau lam yuqaddir muddatan, dan jikalau tidak mengkadarkan ia seorang akan masa, wa ajara dabbatan, dan menyewa ia seseorang akan dabbah
ajaro, ajaro. Jikalau tidak mengkadarkan ia seorang akan masak. Wa ajaro dapatan, dan menyewakan ia seseorang akan dabbah untuk dikendarai ke tempat yang ditentukan. Walam yusallimha, dan tidak menyerahkan ia seorang akannya dabbah sampai lewat masa berjalan ke tempat tersebut, niscaya menurut pendapat as-sahih sesungguhnya ijarah itu tidak terfasakh ia, iz lam yata'azzar, karena tidak terhalang istifa'ul manfaati biha, mengambil manfaat padanya dabbah. Nah, ini contoh keterlambatan daripada pihak kendaraan. Kita akan sewa kendaraan dengan seseorang dengan jasa mengantarkan dari sini ke rumah sakit Semen Padang. Upah sewa disepakati Rp70.000, tapi tidak tentukan waktunya. Nah, kita tunggu jam 7, jam 8, jam 9 nggak datang-datang. Jam 10, jam 11, jam 12 nggak datang. 1, 2, 3, 4, 5 nggak datang. Dan 9 baru datang. Sehari menunggu, 9 dia datang. Sudah berapa lama itu masa perjalanan Indra ke hospital Semen Padang itu? Berkali-kali lipat sudah bisa dibuat di situ. Akan tidak terpasang. Nah, kenapa masanya tidak dikadarkan dan dia datang menjemput, kita masih bisa memanfaatkan berangkat dari Indra ke Semen Padang, tapi sudah tutup rumah sakit. Itu menurut pendapat as-sahih. Wasani tamfasikhu, pendapat kedua terfasakh ia ijarah. Kenapa terfasakh? Taswiyatan baina mas'alatain. Jadi taswiyatan itu maf'ul min ajli, bukan fa'il dari tamfasikhu. Fa'ilnya hiya, kembali ke ijarah. Wasani tamfasikhu, menurut pendapat yang kedua terfasakh ia ijarah. Kenapa terfasakh? Karena kita samakan dua masalah antara mukri dengan muktari. Masalah muktari di atas, mobil sudah datang. Nah, sewa perjanjian keberangkatan jam 9 ke Pasaraya. Mobil sudah datang jam 9. Dan dia sudah kasih tahu kita perjalanan Pasaraya 1,5 jam, jam 9, jam 10, jam setengah 11. Mobil jalan nggak jalan, upah sudah wajib bayar. Nah, masa dari pihak pemilik mobil yang terlambat datang, kita sudah tunggu dari jam 9, tapi dia datang jam setengah 6 sore, masa nggak terpasang? Nah, supaya sama dua kasus, sama-sama terpasang. Kita janji jam 9, tapi jam setengah 11 dia nggak datang. Pada perjalanan cuma 1,5 jam, berarti tidak selesai itu akan. Nah, itu caranya. Betul-betul disiplin. Muamalah itu penting, kedisiplinan. Kunci keberhasilan dalam muamalah adalah disiplin waktu. Nah, dan pelayanan yang baik. Yang ketiga baru rasa yang enak. Rasa nggak enak, pesan 1 jam nunggu nggak datang-datang, ditinggalkan oleh orang. Nah,
rasanya enak, datangnya cepat, tapi pelayan gak baik, masa disukai? Nah, air putih beli, apalagi kalau sempatnya pakai waktu. Nah, restoran Arab di Malaysia, datang makanan tekan waktu. Kalau lama-lama makan situ mahal bayarnya, dan itu sama makan di situ naik angkot, naik taksi Argo, kayak. Tapi banyak orang datang situ karena ada tantangan. Bukan makanan saja bayar, masa duduk pun dibayar. Jadi dia senang dengan hal begituan. Nah, wa 'alal awwali, berdasarkan pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Terpaksa atau tidak? Tidak. Tidak terpaksa. Fa fil wasiti, dalam kitab wasit, anna lil muqtari, sesungguhnya bagi orang yang menyewa itu hak khiyar, karena tertunda haknya. Dia punya hak khiyar. Kamu janji jam 9, datang jam 12, pulang saja kamu, saya nggak jadi naik mobilmu, boleh dibatalkan. Maaf Pak, bannya bocor tadi, macet di jalan, nggak ada mama. Nah, kita janji jam 9. Itu si pemilik menyewa boleh membatalkan, bukan salah kita. Nah, itu ekstrim akad. Tapi kalau hikmah akad enggak, naik saja dimaafin. Wa yukhalifuhu qaulul ashab, menyalahi akannya pendapat Imam Ghazali dalam kitab wasit tersebut oleh kaul murid Imam Syafi'i, tidak ada khiyar bagi orang yang menyewa. Walaupun adalah ijarah itu dalam zimmah, walau lam yuslim salima yaslam, sallama yusallim. Walau lam yusallim, jikalau tidak menyerahkan ia pemilik akan barang yang akan diambil manfaat darinya barang, sehingga berlalulah masa yang memungkinkan padanya masa oleh menghasilkan demikian manfaat, maka tidak ada fasakh dan tidak terfasakh dengan alasan apapun. Ini konsepnya lain lagi. Nah, konsepnya di sini identik kepada penyewaan benda-benda yang kita mengambil manfaat dari benda tersebut secara mandiri. Contoh, kita sewa sinso, mau motong kayu yang kebawah banjir, mau kita bikin papan buat rumah, karena ditunggu-tunggu rumah alokasi banjir belum buat, jadi kita buat sendiri saja. Sewa sinso selama 5 hari, janji sinso dipakai hari Sabtu, hari Rabu baru datang sinsonya. Nah, ini sinsonya, saya nunggu hari Sabtu, kamu hantarkan hari Rabu. Apa tukang sinso? Saya servis dulu sinsonya. Sinso saya sedang dipakai, macam-macam alasan dia. Nah, kalau model ini tidak terpasang dan tidak boleh dipasang. Dengan alasan apa? Karena Anda bisa mengawali waktu Rabu 7 hari ke depan. Nah, Sabtu kumpulkan aja kayunya dulu. Ahad kasih pagar, Senin letakkan mata-mata, Selasa cari penjagaan, hari Rabu baru nyinsu. Nah, wal azharu walau ajara abdahu
walau ajjaro abdahu, jikalau menyewakan ia seorang akan budaknya. Budak ini saya sewakan sama kamu selama sebulan. Summa ataqau, kemudian dia merdekakan akannya budak. Ini pelin-pelan. Kalau kamu mau merdekakan, kenapa kamu sewakan? Nah, kalau disewakan tunggu masa sewanya lah, selesai sewa baru merdekakan. Pokoknya dia cari gara-gara. Apa hukumnya? Fal asahu annahu la tanfasiul ijarah. Sesungguhnya pendapat asal tidak terpaksa ijarah. Sesungguhnya tidak ada khiyar bagi budak untuk memfasaknya. Dan yastawfil mustajir manfaatahu, menyelesaikan oleh orang menyewa akan manfaatnya budak. Kamu walaupun merdeka tetap kerja sama saya sebulan. Nah, itu gara-gara saya kamu. Kata budak, saya ada orang merdeka, nggak bisa disesuaikan lagi. Hukum mengatakan si budak wajib menyelesaikan tugasnya. Katakanlah ungkapan terima kasih ke saya. Wal azharu annahu la yarji'u ala sayyidi bi ujrati ma ba'da iski. Sesungguhnya juga tidak boleh minta kembali ia si budak kepada sayyidnya upah sesuatu setelah merdeka. Jadi disewakan sebulan, 15 hari dimerdekakan, maka upah 15 hari itu dia tidak boleh tagih ke sayyid. Wasani yarji'u, pendapat yang kedua menagih ia si budak dengan upah mithil karena tafwidis sayyid lahu, telah melenyapkan manfaat oleh sayyid baginya budak. 15 hari si budak itu merdeka, tapi karena akad lazimnya sewa, si budak yang sudah merdeka itu harus bekerja sama si fulan di masa kemerdekaannya 15 hari, maka kamu harus bayar upah standar ke orang merdeka tersebut. Pendapat kau katakan tidak, anggap saja itu ucapan terima kasih. Muqabil Asam mengatakan dikias pada masalah pertama atas sesuatu apabila meninggal penerima wakaf pertama sebelum sempurna masa sewa. Jadi tidak terpaksa. Hukumnya sama ke sana, disamakan ke situ. Kemudian pada masalah kedua atas sesuatu apabila alama idza antaqat tahta raqiqin, apabila merdeka ia seorang wanita di bawah seorang budak laki-laki. Tadinya dia pasangan suami istri yang sama-sama budak, sekarang dia dimerdekakan. Si wanita di bawah suami yang berstatus budak. Wa yadfa'u dia.
Wasaniyah alama idza ataqat tahta rakikin wa yadfa'u salasata anna ittaqa tunawilu raqaba khaliyatan anil manfa'ah baqiyata muddatil ijabah. As-salasa wa yadfa'u as-salasata anna ittaqa tufa'ala yadfa'u tunawilu raqaba khaliyatan anil manfa'ah baqiyata muddatil ijarah. Apa arti salah satu? Maksudnya mati baik-baik. Ulangan dari matan. Jikalau menyewakan ia seseorang akan budaknya, kemudian dia merdekakan budak tersebut, menurut pendapat asal tidak terpaksa ijarah. Tidak ada khiyar bagi budak untuk memfasakh ijarah dan menyelesaikan pengambil manfaat oleh si penyewa akan manfaat budak. Menurut pendapat Azhar, tidak boleh minta kembali ia si budak kepada saidnya dan upah setelah dia merdeka. Wasani yarji'u, minta kembali ia budak dan upah misil karena tafwid sayyid, menghilangkan pemanfaatan diri oleh sayyid baginya si budak. Muqabil asah. Muqabil asah yang mana itu? Mana yang asah? Fal asahu annahu tanfasihul ijarah. Pendapat asah tidak terfasakh ijarah. Muqabilnya mengatakan terfasakh. Kenapa terfasakh? Kisah fil ula, dikiaskan pada masalah pertama. Mana masalah pertama? Maju lagi ke matan di atasnya. Walau lam yuqaddir muddatan. Itu masalah pertama. Walau lam yuqaddir muddatan, kalau tidak menentukan ia si orang akad akan masak dan dia menyewakan dabbah untuk dikendarai ke tempat tertentu dan dia tidak serahkan sehingga habis masa berjalan ke tempat tersebut, fal asahu annaha la tanfasakh. Pendapat asah ijarah tidak terfasakh. Muqabil asah terfasakh. Kenapa terfasakh? Dikiaskan kepada kasus apabila meninggal oleh batnul awal sebelum sempurna masa sewa. Masih ingat kasus batnul awal? Seseorang menyewakan
mewakafkan tanah kepada si Zaid, kemudian kepada anaknya, kemudian ke cucunya, kemudian fuqara wal masakin. 4 fase. Karena setiap wakaf harus dituntut dari fuqara wal masakin, supaya wakafnya tidak mengkoti akhir. Jadi wakaf enggak boleh mengkoti awal, enggak boleh mengkoti akhir. Mengkoti awal mewakafkan sesuatu kepada anak dalam sulbi seseorang yang belum ada, itu mengkoti awal. Mengkoti akhir, orang pertama sudah ada cuman tidak ditutup dengan fakir miskin, pasti generasinya akan punah. Maka harus mengkoti, tidak boleh mengkoti awal, tidak boleh mengkoti akhir. Saya wakafkan tanah ini kepada si Zaid. Si Zaid namanya Batnul Awal. Kemudian anaknya, ini namanya Batnul Sani. Kemudian cucunya, ini nama Batnul Salisa, Batnul Salis. Kemudian fuqara wal masakin, ini Batnul Rabi'. Nah, kalau sekiranya si Zaid menyewakan tanah wakaf tersebut kepada pihak lain dalam masa 2 tahun, 1 tahun masa sabar lalu si Zaid meninggal, mana pendapat yang kuat di sana? Hah? Terpaksa atau tidak? Terpaksa atau tidak? Terpaksa atau tidak? Tidak. Wala tanfasihu bi mauti mutawallil waqfi. Allazi ajra fi suratin zakaraha. Walau ajra batnal awal muddata wa mata qabla tamamiha. Pendapat kuat? Fal asahu infisakhuha fil waqfi. Berarti pendapat yang kuat dalam masalah batnu itu adalah terpasah. Nah, itu sebabnya pendapat yang kedua di sini, ketika orang menyewakan kendaraan untuk diantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu datanglah si punya kendaraan setelah berlalu masa yang cukup untuk mengantarkan, menurut pendapat yang kuat, terpaksa atau tidak? Tidak. Pendapat kedua? Iya. Kenapa iya? Karena masalah ini disamakan dengan masalah asoh fi batnil awal, yaitu hukumnya terpasah. Oke. Muqabil asoh dikiaskan pada masalah pertama. Masalah pertama untuk kasih garis, walau lam yuqaddir muddatan wa ajra dabbatan li kubi ila mudin muayyanin wa lam yusallimha hatta madad muddatu sarilai fal asah anna la tanfasih. Itu pendapat asah, muqabilnya mengatakan tanfasihu. Kenapa ditanfasihu? Kias kepada ma idza matal batnul ula qabla tamamil muddatil ijra. Kembali ke halaman belakang, mengatakan fal asahu infisakhuha fil waqfi. Wa fis tsaniyah, pada masalah kedua. Mana masalah kedua? Walau ajjara abdahu summa a'taqahu fal asahu la tanfasul ijarah. Itu pendapat asal. Muqabilnya mengatakan tanfasihu. Kenapa tanfasihu? Kisah ditakdirkan di sana kisah karena diatur kepada fil ula. Kisah fil ula berarti kisah fil tsaniyah alama, di atas kejadian
idza ataqat tahta raqiqi, apabila merdeka ia budak wanita yang bersuamikan budak laki-laki. Apabila budak wanita punya suami budak laki-laki, lalu dia merdeka, suaminya jadi budak, apa hukum nikahnya, terpaksa atau tidak? Tidak terpaksa. Kalau tidak terpaksa, berarti masalah sini juga tidak terpaksa. Berarti itu pendapat asal. Ini muqabil asal. Berarti akad nikahnya terpaksa. Nah, terpaksa akad nikahnya, dikarenakan tidak sekufu, tidak sepadan. Wa yadfa'us salasata anal iqtab. Nah, di sini kelirunya. Bagaimana caranya itu? Wa yadfa'us salasata anal iqtaqa tunawilur raqabah khaliyah anil manfa'ah baqiyah muddatil ijar. Salasa, 3 masalah. Menolak akan 3 masalah tersebut oleh sesungguhnya memerdekakan budak itu mencakup ia akan raqabah yang sunyi daripada manfaat di sisa masa sewa. Nah, kalimat itu sulit dipahami. Lihat syarahnya. Tidak ada dalam Quliyubi. Lihat Umayyah bawah. Tidak ada juga. Dia peninggalan kitab ilmunya. Di sini ada tulisan setahli dulu waktu belajar. As-salasa itu muqabil. Ya nafa'us salasata artinya muqabil. Tadi muqabil cuma ada 2. Di sini 3. Berarti ada masalah di atas lagi. Muqabil yang 3. Apa yang menolak? Fa'il. Oleh sesungguhnya memerdekakan itu mencakup tanawala, mencapai ia memerdekakan akan raqabah sunyi daripada manfaat di masa sisa ijarah. Nah, enggak bisa dipahami itu. Wa yasihu bai'ul ainil mustajara al-muqtara. Wa yasihu bai'ul ainil mustajara al-muqtari. Coba artikan apa? Wa yasihu bisa jual ain barang sewaan ya kepada penyewa yang menyewakan kepada penyewa yang menyewakan kepada orang menyewakan. Kita jual barang sewaan kepada orang menyewakan. Jadi dia sewakan barang sewa.
daripada si penyewa. Sah hukumnya menjual benda yang disewakan kepada orang yang menyewa, dan tidak terpasalah ijarah menurut pendapat asal. Ijarah telah lanjut. Nah, ijarah telah lanjut. Habis masa sewa baru jadi milik dia. Menurut pendapat yang kedua, terfasah ia ijarah karena manfaat itu sudah mengikuti dalam terjual. Bagi siapa mengikuti manfaat? Bagi zat. Jadi manfaat sudah mengikuti zat. Jawabannya adalah sesungguhnya yang mengikuti, dianya yang mengikuti itu dimiliki bagi baik ketika menjual. Manfaat yang mengikuti barang itu ketika manfaat itu punya si baik di saat dia menjual. Ketika baik menjual barang itu, apakah manfaatnya milik si baik? Tidak. Manfaat barang pada saat itu milik mustari. Jadi barangnya saja yang terjual, manfaatnya belum. Maka manfaat akan kembali terjual setelah masa sewa habis. Walau ba'aha liwairihi, jikalau menjual ia si pemilik barang akannya barang sewaan kepada selain si penyewa, niscaya boleh ia jual beli menurut pendapat Azhar, dan tidak terpasalah sewa menyewa, akan tetapi dihabiskan, dipenuhkan akan masanya sewa. Rumah ini saya sewakan sama fulan 2 tahun. Nah, rumah ini saya jual ke kamu, saya beli katanya. Maka si pembeli rumah tidak boleh memanfaatkan rumah itu kecuali si penyewa telah menghabiskan memanfaatkan rumah di masa tersebut. Jual belinya sah. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh menjual barang yang disewakan kepada orang lain, li'anna yadal mustajir mani'a minat taslim, karena kekuasaan orang menyewa itu menghalang untuk menyerahkan barang. Kalau menghalang untuk menyerahkan barang, berarti Anda menjual barang yang tidak bisa diserahkan. Menjual barang tidak bisa diserahkan berarti tidak sah. Sama menjual barang hilang atau menjual ikan yang terjun ke sungai. Ujibah, dijawab dengan sesuatu yang diperkatakan oleh Imam Jarjani, sesungguhnya ain itu akan diambil darinya orang menyewa dan akan diserahkan kepada pembeli, kemudian dikembalikan akan ia kepadanya orang menyewa. Caranya mudah, pinjam dulu barang, kesediakan kunci rumah dulu sama jual rumahnya. Diambillah kunci rumah dan sertifikat rumah daripada penyewa, dijual kepada pembeli, dikabul oleh pembeli. Setelah kabul oleh pembeli, diminta kembali oleh penjual, maaf, kembalikan dulu kuncinya, rumah ini masih ada sewanya 3 tahun lagi. Nah, itu caranya, kan bisa itu. Dan tidak ada khiyar baginya pembeli dengan hal demikian, karena sedikit zamannya. Mana lebih lama, zaman beli atau zaman sewa? Tentu zaman beli. Zaman sewa itu berjangka, zaman beli tanpa waktu. Dan dua pendapat itu memberi izin. Wal qaulani memberi izin, memberi izin oleh orang yang menyewa atau tidak. Dan bagi mustari itu memfasal jual beli jika dia tidak tahu sesungguhnya barang itu sedang disewakan. Wallahu a'lam bishawab. Kitabu Ihya'il Mawad, kitab menggarap tanah yang belum pernah digarap. Allah karim.